Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pemodelan matematika. Nah, kita ingin tahu model matematika itu apa, pemodelan matematika itu seperti apa, dan bagaimana melakukan pemodelan matematika dengan bantuan GeoGebra. Nah, untuk yang pertama, model matematika adalah uraian secara matematika dari fenomena dunia nyata. Jadi ada data dalam dunia nyata, kemudian kita mengubahnya menjadi sebuah ekspresi matematis, bisa menjadi fungsi atau persamaan atau yang lainnya. Nah, sedangkan proses membuat model matematika itu disebut pemodelan matematika. Nah, contohnya seperti apa? Kita tentunya melewati strategi-strategi tertentu untuk melakukan pemodelan matematika. Misalkan langkah-langkahnya adalah identifikasi dulu masalahnya seperti apa, kemudian kita membuat asumsi. Misalkan lihat tren datanya, oh ternyata ini mungkin akan membentuk fungsi linier atau fungsi non-linier. Kemudian kita membuat model matematikanya. Bisa kita melakukannya dengan manual kalau itu memungkinkan ya, modelnya diasumsikan misalkan linear itu masih mungkin dengan manual. Tapi kita juga bisa menggunakan aplikasi untuk mendapatkan model yang lebih akurat. Nah, kalau dalam pembelajaran kali ini kita menggunakan GeoGebra. Kemudian kita memverifikasi model. Apakah model itu tepat dengan fenomena nyatanya? Apakah terdapat error? Sehingga kita harus mendapatkan model yang terbaik tentunya. Kemudian menerapkan model tersebut. Kita mendapatkan model matematika ini untuk misalkan keperluan memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Nah, misalkan ini salah satu model matematika Y sama dengan KX. Nah, ini merupakan model proporsional yang sangat sederhana dan bentuknya linear. Nah, untuk contoh ini, dalam implementasi dunia nyata, misalkan di sini ada data panen padi. Ada 11 tahun dengan kuantitasnya ton. Nah, kita membuat asumsi, oh ternyata kenaikan kuantitasnya itu sebanding dengan tahun ya. Kemudian kita berpikir, oh ternyata itu proporsional ya, karena sebanding dan kita memutuskan untuk membuat sebuah model linear Y sama dengan KX yang tadi. Nah, maka kita bisa eh, mengambil karena dia linear ya di SMP. Kalau tidak salah kita sudah bisa membuat sebuah persamaan dari eh, beberapa titik data yang ada gitu ya. Nah, kita ingat lagi rumus di SMP. Kalau di SMP itu misalkan mencari gradien ya, masih ingat? M sama dengan Y apa Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sama hanya di sini juga karena dia kemiringannya kalau di SMP 2M, nah kalau di sini sekarang untuk di buku ini ya konsepnya sama saja. Di sini kita ambil dua titik sembarang dari data yang di atas ya. Di sini kalian boleh mengambil yang mana saja. Nah, kalau di buku ini diambillah dua bilangan, dua titik yaitu 5,4.375 dan yang kedua titik 10,8.000 sehingga kita mempunyai X1 sama dengan 5, X2 10, Y1 4.375 dan Y2 8.000 sehingga gradiennya atau kemiringannya 8.000 dikurangi 4.375 dibagi 10 dikurangi 5 hasilnya 725. Sehingga persamaan atau fungsi ini akan berbentuk Y sama dengan 725 X atau kita bisa menuliskan dalam bentuk fungsi X sama dengan 725 X gitu ya. Nah, itu modelnya.
Kemudian kita cek apakah model tersebut sesuai dengan realitanya. Maka kita akan substitusikan ya sama dengan 725X itu dengan mengganti nilai X-nya dengan satu ya, dengan tahunnya. Untuk yang pertama 725 kali satu hasilnya 725. Kali 2 1450, kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya. Jadi 725 kali X tahunnya ya 11. Jadi 7.975. Jadi hasil yang ini itu diperoleh dari 725 dikali tahunnya. Nah, ternyata kita lihat bandingkan di sini hasilnya ada yang dekat, ada yang jauh. Nah, yang kanan ini hasil dari model, yang kiri ini dari fenomena dunia nyata. Sehingga kita bisa membandingkan, wah, model ini bagus atau tidak ya? Nah, apakah ada model yang lain? Nah, kita cari tahu kalau barusan itu prinsip proporsional, kita bisa menggunakan fitur GeoGebra ya. Nah, kalian masuk ke GeoGebra, kemudian pilih bagian yang sheet-nya. Nah, kita coba ke GeoGebra. Ini tampilannya sudah, kalian sudah memilih yang ini ya. Yang sheet-nya sudah dipilih, jadi nggak ada di sini. Jadi nanti harus bentuknya seperti ini ya, seperti Microsoft Excel. Nah, kita substitusikan tadi ini fenomena dunia nyatanya ya, ada 11 tahun dengan datanya seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat model matematikanya, maka kita blok, diulangi ya, kita blok yang ini, di blok. Gak usah ngitung lagi mendapatkan titik-titik tertentu, tidak. Kalau ini langsung diblok saja, kemudian kalian pilih ini. Nah, ini mode regresi ya. Mode regresi. Kita ambil yang linear. Nah, ini ini titik-titik data yang titik-titik adalah pasangan dari ini 1.000, ini 1.000, 2.875, ini titik-titiknya digambar. Kemudian kita lihat modelnya. Oh, ternyata menurut GeoGebra modelnya, karena kita diduga linear ya, karena model itu banyak di sini, ada model logaritma, polinomia dan sebagainya. Maka kita kan menduga dia model linear. Kenapa? Karena dia berbanding lurus. Kemungkinan lurus nih modelnya. Dan modelnya adalah Y sama dengan 768,6364 X ditambah 324,5455. Nah, ini model menurut GeoGebra ya. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan model ini untuk memprediksi, misalnya ini kan hanya 11 tahun, kita ingin tahu kalau misalkan di 20 tahun yang akan datang itu nilainya berapa. Nah, ini ternyata panennya akan mencapai 15.697 ton. Nah, kalau benar ini trennya seperti ini, dengan tentunya asumsinya tidak ada apa ya, bencana atau tidak ada apa ya, kemarau yang panjang dan sebagainya. Bisa jadi ini model dalam keadaan normal. Jadi kita bisa memprediksi berapa tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang misalkan ini, kalau modelnya seperti ini, maka kita akan memperoleh panen yang terus meningkat. Untuk 15 tahun, 11.854. Jadi kegunaan model itu untuk memprediksi. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana model tersebut, apakah mana yang terbaik gitu ya, di antara model tadi yang proporsional dengan model yang dihasilkan oleh GeoGebra ini. Kita bisa menghitungnya dengan menghitung errornya, yaitu
Kita substitusikan dulu tadi modelnya itu 725 ya, 725 X. Berarti kali ini, X-nya kan ini ya, di enter, kemudian ditarik seperti hanya Excel. Nah, kita bandingkan, berarti kita membandingkan absolutnya, nilai mutlak dari selisih ini ya, dengan yang ini. Oke, di enter, kemudian diperolehlah ini, dan hasil ini dijumlahkan. Nah, ternyata hasilnya 6.450. Nah, kita akan membandingkan dengan model yang dihasilkan oleh ini ya, GeoGebra. Kita bulatkan saja 769 ya, X berarti kali X-nya ini ditambah bukan ditambah 325. 325 di enter. Ini hasilnya coba bandingkan antara titik data dengan titik hasil model ini, dan ini hasilnya. Kemudian kita lihat selisihnya ya, selisih antara data dengan modelnya. Jadi kurangi ini, enter. Wah, ini kenapa nggak absolut ya? Padahal harusnya absolut. Ini dikurangi. Oh iya, dikurangi ini. Oke, sip. Iya, hasilnya ini kemudian dijumlahkan. Nah, lihat. Ini errornya 6.450 dengan model tadi proporsional. Yang ini errornya 753 karena kita membulatkan juga. Kemungkinan kalau di sini tidak dibulatkan, itu bisa lebih kecil lagi errornya. Nah, itu eh, terlihat ya bagaimana sebuah model itu dibentuk.